Diceritakan seorang dukun datang pada acara 7 bulanan kehamilan Ratu Nusantara. Sang dukun mengatakan bahwa putra dan putri dari Raja Nusantara dan Ratu Nusantara tidak boleh hidup berdampingan. Apabila dilanggar, akan terjadi malapetaka kepada rakyat sang raja, di mana para rakyat sang raja akan mengalami wabah penyakit. Salah satu cara untuk mencegah malapetaka ini adalah dengan membuang salah satu anak Raja Nusantara. Dengan segala hormatku, ratuku, jangan sampai anakmu tinggal di sini atau hidup di sini. Akan ada malapetaka yang sangat besar menimpa kerajaan kita. Malapetaka apa yang kau maksud, Kisana? Akan terjadi wabah penyakit yang akan membinasakan rakyatmu dalam sekejap. Dari sini awal mula masalah terjadi. Raja ingin jika anaknya terlahir laki-laki dan perempuan, maka yang perempuanlah yang akan dibuang. Siapa sangka sang ratu menolak usulan raja. Ratuku, aku mendengar perkataan Kisana pada acara 7 bulanan kehamilanmu pada saat itu. Aku ingin jika anakku terlahir laki-laki dan perempuan, aku ingin yang perempuanlah yang akan dibuang. Mohon maaf Rajaku, aku tidak setuju karena aku ingin jika terlahir laki-laki dan perempuan. Yang laki-lakilah yang harus dibuang, karena aku ingin putriku menjadi seorang pemimpin. Aku yakin bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin kerajaan. Apa kau sudah gila? Seorang perempuan suatu hari nanti akan dipinang oleh kekasihnya dan dia akan ikut dengan laki-laki itu. Bagaimana mungkin dia akan mengurus kerajaan sebesar ini? Aku tidak setuju, aku sangat menantang usulanmu itu. Yang mulia, bagaimana kau tega membuang anakmu yang seorang perempuan? Jika kita membuangnya laki-laki, saya yakin dia bisa bertahan karena fisiknya yang lebih kuat. Sudahlah ratuku, keputusanku sudah bulat. Aku akan membuang anakku yang terlahir perempuan. 2 bulan kemudian, lahirlah anak raja dan ratu. Sesuai dengan firasat sang raja, anaknya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sang perempuan diberi nama Ambarasari dan yang laki-laki Tilar Negara. Aku akan mengasingkan Ambarasari ke Belantara. Cepat relakan putrimu, Ratu. Jika ada raja terbaik di dunia, mungkin itu adalah dirimu. Tapi jika ada ayah dan suami yang terburuk bagi keluarganya, dia adalah dirimu yang mulia. Raja pun pergi meninggalkan tempat dan mempersiapkan pengasingan putri Ambarasari ke Belantara. Dan ratu juga sudah memilih dayang kepercayaannya untuk menjaga putri Ambarasari. Jagalah putriku Dayang, taruhkan nyawa kalian untuk putriku. Aku akan menjamin kesejahteraan keluarga kalian. Kami akan menjaga Putri Ambarasari sampai ia menemukan pasangan hidupnya. Terima kasih, selamat jalan. Setelah pengasingan putri Ambarasari hari itu, kesehatan ratu mulai menurun. Dia hanya menghabiskan hari-harinya di dalam kamar. Raja pun memerintahkan seluruh tabib terbaiknya di kerajaan untuk mengobati sang ratu. Namun, semua itu sia-sia. Setelah berjuang dengan kesehatan yang terus melemah, ketika memasuki bulan keempat, sang ratu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di kamar. Maafkan aku, Ratu. Engkau memang benar jika ada raja terbaik. Maka itu aku. Tapi jika ada ayah dan suami yang paling buruk, itu aku. Maafkan aku sekali lagi, Ratuku. Aku tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa tahun, kehidupan Putri Ambarasari. Kehidupan Putri Ambarasari tidak begitu mudah. Hidup di tengah belantara bersama dayangnya saja membuat Ambarasari kesepian. Ia ingin bertemu dengan keluarganya. Ia pun tidak mengetahui kondisi ibunya ketika sakit hingga tewas. Sekedar wajah saudara laki-laki. Ayah dan ibunya saja dia juga tidak tahu. Bisa dikatakan Ambarasari adalah putri kerajaan yang malang.
Suatu hari, Putri Ambarasari berjalan-jalan ke Danau Bahari. Di sana, ia selalu menemukan ketenangan yang berbeda lelah, menangis. Kenapa takdirnya begitu menyedihkan? Tak disangka, ketika ia meratapi takdirnya, ia melihat seorang laki-laki yang terdampar. Ia menghampirinya dan benar itu seorang laki-laki. Ia pergi memanggil dayangnya untuk membantu laki-laki itu ke dalam aling-aling miliknya. Dayang-dayang, ikutlah aku ke danau. Ada seorang pria terdampar di sana. Bantu aku membawanya kemari, sepertinya dia masih hidup. Cepat. Para dayang pun mengangguk dan mengikuti Ambarasari ke danau. Mereka mulai mengangkat dan memopong sang laki-laki ke aling-aling. Di sana, para dayang berusaha menyelamatkan nyawanya. Setelah beberapa menit berjuang, laki-laki itu kembali ke kondisi normal. Ia siuman, namun tubuhnya masih sangat lemas. Dengan tertatih, ia memperkenalkan namanya. Saya di mana? Maaf lancang. Saya Raden Ambarapati dari Kerajaan Madya. Senang bisa menolong Anda, Raden Pati. Saya Putri Ambarasari, pemilik aling-aling. Anda ini apa? Ratu atau putri dari sebuah kerajaan? Mengapa ada di tengah belantara seperti ini? Pulihkan dulu stamina Anda. Saya akan menceritakan kisah saya sampai berakhir di sini. Sangat panjang ceritanya. Oh iya, baiklah. Maaf jika saya terlalu ingin tahu kehidupan pribadi Anda. Tidak apa-apa, Raden. Beristirahatlah jika butuh bantuan sesuatu. Panggil dayang-dayang dan juga saya. Hari demi hari mereka lewati bersama. Raden Pati pun sudah sangat sehat. Sesuai janji Ambarasari, ketika Raden Pati sudah membaik, ia menceritakan kisahnya. Singkat cerita, mereka berdua duduk di pendopo sebala aling-aling. Ia menceritakan semua yang ia alami sampai detik ia Raden Pati pun sangat iba. Di situ juga mulai muncul perasaan cinta dan nyaman Raden Pati kepada Ambarasari. Namun ia ragu untuk mengucapkannya. Namun tidak lama, Raden Pati yang sedang berjalan-jalan di taman belakang aling-aling bersama Ambarasari mengungkapkan perasaannya. Bagaimana keadaan mereka, Raden? Saya sangat beruntung memiliki prajurit setangguh mereka, Putri. Saya sudah terdampar selama 3 hari. Dan juga di tempat Anda ini sudah sangat lama. Jadi saya mengirim surat ke kerajaan saya tentang kondisi saya selama di sini. Saya menitipkan surat kepada nelayan yang akan berlayar ke kerajaan saya. Siapa sangka ketika saya terdampar, kerajaan saya memenangkan pertempuran itu. Saya sangat bahagia, Putri. Syukurlah, Raden. Saya ikut senang atas kemenangan kerajaan Anda. Tidak bermaksud mengusir Anda. Namun apakah tidak ada niatan untuk kembali ke kerajaan? Saya khawatir mereka membutuhkan Anda. Putri, saya akan kembali mungkin 5 hari lagi. Namun akan saya percepat jika saya mendapatkan jawaban baik dari Anda. Bagaimana saya mau menjawab, Raden, jika Anda sendiri belum memberikan pertanyaan kepada saya? Benar kata Anda, saya ingin menikahi Anda, Putri. Saya berniat jika Anda menerima pinangan saya ini, saya akan pulang ke kerajaan sekaligus membawa Anda untuk diperkenalkan kepada keluarga saya. Maaf, Raden, saya sangat senang Anda meminang saya, tapi saya sangat tidak suka dengan penolakan. Saya takut akan respon keluarga Anda. Saya takut jika mereka menolak saya karena latar belakang kisah saya. Kau lupa, Putri, saya mengirim surat bukan hanya sekali saja. Saya beberapa kali mengirim surat yang berisi kisah hidup Anda. Keluarga saya sangat mengerti. Itu sebab mereka ingin bertemu Anda. Baiklah, jika begitu saya akan ikut Anda sebagai calon Anda. Singkat cerita, mereka akhirnya melakukan perjalanan ke Kerajaan Madya, Kerajaan Raden Pati. Di sana, mereka berdua disambut hangat oleh ayah Raden Pati, Raja Madya. Selamat datang, putraku, di kerajaanmu, rumahmu, dan hartamu. Datang juga calon menantuku. Aku tidak ingin berlama-lama, segera melakukan pernikahan. Terima kasih ayah sudah mengikuti kami. Tetapi Anda, kami baru saja sampai masih menagih hal itu. Aku sudah tidak sabar melihatku menjadi pengantin putraku. Ayo beristirahatlah, akan kutunjukkan kamar untukmu, Ambarasari. Setelah beberapa hari di Kerajaan Madya,
Putri Ambarasari dan Raden Pati memutuskan akan menggelar pernikahan di aling-aling saja, karena mereka ingin pernikahan mereka dilakukan secara hikmat. Mereka pun melakukan acara pernikahan mereka di aling-aling disaksikan oleh beberapa dayang-dayang dan Raja Madya. Hari demi hari berlalu. Semasa menjalani kisah rumah tangga, bencana kembali menimpa mereka. Akibat seorang raja dari keturunan jin yang sakti mandraguna bernama Megantaka menginginkan Putri Ambarasari menjadi selirnya. Putri Ambarasari mampu dibawa lari untuk dinikahi oleh Megantaka. Namun, sebelum Putri dijadikan selirnya, Putri mengalami dan menderita sakit yang panjang. Tidak disangka, karena sakit yang ia alami, Putri mengalami kematian selama beberapa minggu sebelum titisan Dewi dari Kayangan menghidupkan ia kembali. Ambarasari, begitu malang nasibmu sebagai seorang manusia. Dikatakan seorang putri raja, namun kenyataan membuangmu ke dalam belantara ini. Setelah dinikahi pun ujian masih saja menghampirimu. Bangunlah Ambarasari, selesaikan hidupmu. Berbahagialah dan nikmati hidupmu untuk sekali lagi, sebelum ajal benar-benar memanggilmu. Setelah hal itu terjadi, Putri Ambarasari pun bangun dan dinyatakan sembuh. Ia sangat bahagia begitu orang yang berada di sekitarnya. Megantaka mendengar akan kesembuhan Putri Ambarasari. Ia kembali ingin menikahi Putri dengan merengek kepadanya. Akan tetapi, Putri dengan berbagai alasan dan jawaban yang meyakinkan membuat Megantaka mengurungkan niatnya. Namun, Megantaka di sini membuat rencana untuk menculik Putri Ambarasari. Dengan mudahnya, rencana Megantaka pun berhasil. Ambarasari disekap di kerajaan milik Megantaka. Ambarapati yang mengetahui bahwa istrinya Ambarasari berada dalam dekapan Raja Megantaka, akhirnya ia menyusup ke dalam kerajaan dan bertemu dengan Putri Ambarasari. Dengan dibantu oleh abdi wanita kerajaan yang dijadikan selir Megantaka, akhirnya mereka dapat meloloskan diri melewati hutan, dan mereka sampai di kerajaan Madya tempat Ambarapati berkuasa sebagai keturunan raja. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Saya salah satu selir dari Megantaka, namun sekarang bukan lagi. Saya akan membantu Anda menemukan istri Anda. Kamu memperkenalkan dirimu sebagai selir Megantaka dan ingin membantuku. Apa yang kau punya agar aku bisa mempercayaimu? Aku tidak butuh bantuanmu. Ambarasari memiliki saudara laki-laki yang bernama Tilar Negara. Beliau adalah suamiku. Dan sekarang bukan waktunya untuk mendongeng. Terserah Anda mau menerima bantuanku atau tidak, tapi aku akan tetap menyelamatkan Ambarasari. Megantaka mendengar bahwa Putri Ambarasari dibawa pergi oleh Ambarapati. Pria seperti Ambarapati harus kuhancurkan. Lantak masuk istanaku dan bersekongkol dengan selipku. Prajurit, siapkan pasukan. Kita serang kerajaan Madya dan bawakan kepadaku Sekar Kencana, hidup ataupun mati. Megantaka menyiapkan semua rakyatnya untuk menyerang kerajaan Madya. Sementara ayah dari Ambarapati mendengar bahwa kerajaannya akan diserang merasa takut dan gemetar, karena yang menyerangnya adalah raja yang sakti mandraguna. Informasi penyerangan ini sampai juga ke Ambarapati. Dengan gagah Ambarapati mengumumkan kepada rakyatnya lebih baik mati daripada harga diri diinjak-injak. Akhirnya semua sepakat untuk melawan Megantaka. Peperangan dimulai. Rakyat dari kerajaan Madya binasa di tangan Megantaka dan Ambarapati. Dililit api berbentuk seekor naga yang berasal dari kesaktian Megantaka. Ambarapati sebagai balasan atas perbuatannya sengaja disiksa dan tidak dibunuh karena membawa lari Putri Ambarasari. Sebagai tempat penyiksaan, dibuat lubang dikelilingi api di tengah lapangan kerajaan Madya. Di sebuah tempat dengan rumput di mana-mana, Ambarapati diselamatkan oleh Tilar Negara, saudara kembar Putri Ambarasari. Kau Ambarapati, aku di sini untuk menolongmu. Tilar Negara mengetahui tempat penyiksaan itu dari insting Sekar Kencana, sang wanita abadi yang pernah dijadikan selir oleh Megantaka. Namun, sekarang ia adalah istri Tilar Negara. Sekar Kencana merasakan nyala api di sebuah lapangan, di mana sumber nyala api itu adalah tempat Ambarapati disiksa oleh Megantaka dengan kesaktiannya. Namun, karena bantuan Sekar Kencana dan Tilar Negara, Ambarapati pun bisa diselamatkan.
Dilarang pulang seorang kekuatan Megantaka di sini. Apakah Ambarapati ada di sini? Mari sisiri tempat jalan ini. Di sana ada api. Pasti itu bukan api biasa, pasti milik Megantaka. Mari kita ke sana. Karena pertengkaran ini, Tiranegara dan Ambarapati menjadi dekat. Ambarapati menceritakan kondisi Ambarasari selama ini dan menceritakan bahwa mereka sudah menikah. Terima kasih sudah menolongku. Sekarang kau percayakan bahwa aku ada di pihakmu yang mulia. Bagaimana kondisi saudariku, Pati? Aku kemari bukan hanya ingin menolongmu, tapi juga ingin menemui adikku. Aku susah payah meminta izin kepada ayahanda untuk mencari Ambarawasari. Jadi, sebagai gantinya, karena aku sudah menolongmu, kau harus mempertemukanku dengan Ambarawasari. Dalam pertarungan ini, Tiranegara, Sekar Kencana, dan Ambarapati hanya lolos dari Megantaka. Megantaka lah yang memenangkan pertarungan ini. Karena merasa gagal, amarah, dendam, kebencian Sekar Kencana semakin menggebu-gebu terhadap Megantaka. Pada akhirnya, Sekar Kencana kembali berguru, dan guru Sekar Kencana masih keturunan jin bernama Anjasmara. Singkat cerita, Sekar Kencana mendapat pesan dari Dewi bahwa untuk mengalahkan Megantaka harus menggunakan daun teh hitam dan daun pandan yang dioleskan di senjata yang digunakan untuk mengalahkan Megantaka. Apabila ingin membunuh Megantaka, harus menggunakan daun teh hitam. Dengan cara Megantaka harus meminumnya. Hai Sekar Kencana, kau datang kepadaku untuk meminta bantuan atas dasar kegelisahan dan kekecewaan yang tengah kau alami, bukan? Dengan rasa hormat, benar Dewiku. Saya datang kemari dengan segala rasa kecewa, sedih, dosa, kebencian, dan saya memohon kepada Dewiku untuk membantu saya. Hahaha, manusia besar kepala sepertimu, jika kau ingin mengalahkan Megantaka, kau harus mempersiapkan daun pandan dan teh hitam. Jika kau tidak ingin membunuhnya, cukup oleskan daun pandan dan teh hitam itu kepada senjatanya, dan jika kau ingin membunuhnya, maka kasihkan teh hitam itu pada minumannya. Baik, Dewiku. Terima kasih atas bantuannya. Sekar Kencana pun datang menghampiri Megantaka untuk mengajaknya kembali bertanding untuk kedua kalinya. Dan dengan menggunakan pandan yang dioleskan ke tombak, dapat mengalahkan kesaktian Megantaka. Pada waktu Ambarapati melihat Megantaka terkapar terkena tombak, lalu ia berpikir bahwa Megantaka tidak harus dibunuh, tetapi harus menyepakati kesepakatan antar kerajaan. Ambarapati memberikan buah tangan sebagai simbol persaudaraan, dengan arti simbol ini digunakan sebagai bentuk kesediaan untuk menerima orang lain dalam keluarga. Wahai saudaraku, mari kita akhiri semua ini. Tebus dosa yang telah kita perbuat di masa lampau. Terimalah ini sebagai bentuk pertemanan kita. Terima kasih Pati, kau memang perhatian Mas. Aku sudah mengusik hidupmu, namun kau memberi kesempatan. Engkau memang pantas disebut raja. Setiap manusia memiliki dosa, namun setiap manusia juga berhak untuk menebusnya dengan kesempatan kedua. Tetapi tidak semua manusia seberuntung itu. Jadi berubahlah menjadi raja yang baik untuk rakyatmu. Pada saat itulah Megantaka berubah menjadi raja yang bijaksana dan tidak egois, serta memelihara dan mensejahterakan rakyat. Megantaka yang memiliki wajah buruk rupa berubah menjadi raja yang digemari rakyatnya karena memperhatikan rakyatnya. Di tengah-tengah kehidupan baru Megantaka, ia seketika mengingat dosa besar yang pernah ia lakukan. Megantaka murka kepada seorang janda rakyat jelata yang memiliki hutang yang sangat banyak kepadanya. Hahaha, dasar wanita jelata. Dengan apa kau akan membayar hutangmu yang setumpuk gunung itu, ha? Maafkan aku, tuanku. Aku berjanji akan membayar semuanya. Mohon belas kasihmu, tuan. Kau memiliki putri yang sangat cantik, bukan? Berikan dia padaku. Akan kuanggap hutangmu lunas dan aku akan memberimu uang tambahan sebagai mahar. Tidak, jangan tuanku. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia berhak memilih hidupnya sendiri. Aku tidak menerima penolakan tua bangka. Prajurit, bawa dia ke istana. Dan ya, jangan sampai melukai kulit mulusnya. Hahaha. Hari demi hari dilewati Bandari dengan rasa sakit dan kesedihan. Ia sangat tersiksa di istana yang seperti neraka baginya. Namun, atas doa-doa tulusnya, di suatu hari Megantaka pergi cukup lama dari istana.
Bandari memanfaatkan kesempatan itu dengan melarikan diri dari istana. Ia pergi ke belantara hidup menyendiri di sana. Aku harus mencari Bandari. Aku harus meminta maaf atas kesalahanku dan membebaskannya untuk memilih hidup. Dan aku sendiri yang akan mencari Bandari. Dengan persiapan yang matang, Megantaka memulai pencariannya. Berhari-hari ia habiskan di dalam hutan untuk mencari Bandari. Namun nihil, ia tak menemukan keberadaan Bandari sedikitpun. Namun di tengah kelelahannya, ia melihat seorang wanita menghampiri dengan senyuman yang manis. Tak seperti mimpi, wanita itu adalah Bandari, wanita yang ia cari-cari. Oh Tuhan, apakah ini kenyataan? Bandari, ini dirimu. Aku mencarimu selama ini. Aku ingin meminta maaf atas semuanya, Bandari. Tuanku, tidak perlu minta maaf. Bagaimanapun, Anda memiliki hak sepenuhnya atas saya. Aku memilih tetap bersama Anda, Tuanku. Bawalah aku ke istana sebagai istrimu dan sebagai calon ratu dari rakyatmu. Tapi Bandari, ini adalah pilihanku, Tuan. Apakah Tuan keberatan? tidak Bandari. Aku tidak keberatan jika ini maumu. Baiklah, mari kita bangun kehidupan yang baik. Singkat cerita, mereka sampai di istana. Megantaka segera memperkenalkan kepada semua orang bahwa Bandari Gayanti adalah istrinya. Ia juga mengundang Sekar Kencana, Telanegara, Ambarapati, dan juga Ambarasari. Bandari dengan senyumannya yang manis membawakan secangkir minuman untuk Megantaka. Tuanku, silakan diminum selagi masih panas. Minuman ini bisa membuat Anda lebih hangat dan nyaman. Oh, terima kasih istriku. Aku akan meminumnya. Namun naas, siapa sangka setelah beberapa saat kemudian, Megantaka memejamkan matanya. Bandari sangat kaget melihat hal itu. Namun, seketika wajahnya berubah, ia tertawa. Itu semua adalah rencana Bandari. Ia tahu bahwa cara membunuh Megantaka adalah dengan teh hitam, dan meminum yang disuguhkan Bandari kepada Megantaka adalah teh hitam tersebut. Tuanku, oh maksudku Megantaka, akhirnya kau mati di tanganku. Aku pikir kau akan mati di tangan Sekar Kencana. Namun aku salah. Mereka memiliki hati seindah mutiara sehingga memaafkanmu. Tapi tidak denganku, Tuanku. Jika hari itu kau mati, aku tidak perlu repot-repot untuk membunuhmu. Tapi aku bahagia. Kematianmu ada di tanganku. Berita kematian Megantaka cepat menyebar ke seluruh istana. Semua orang berduka. Bandari juga menghilang, tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Meskipun seluruh rakyat Megantaka sudah mengetahui bahwa dalang atas kematian raja mereka adalah Bandari.